Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Ya. Sehat semua. Sebelum dimulai pelajaran, ketua kelas pimpin doa dulu ya. Ya. Judulnya siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terlebih dahulu Bapak absen ya. Oke. Rama Setiadi. Hadir. Ya, semuanya berangkat. Oke. Atau melafalkan Pancasila. Ya, nanti kalau Bapak mengucapkan dulu, nanti diikuti oleh kalian. Ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang sistem penerangan. Dan sebelum kita ke materi, ya mungkin kalian masih ingat ya untuk pembelajaran waktu di kelas 11 sama, yaitu tentang sistem penerangan. Ya. Nah, mungkin kira-kira masih ada yang ingat untuk fungsi, apa sih fungsi untuk penerangan? Ada yang masih ingat? Apa coba? Untuk penerangan jalan pada kondisi malam hari. Nah, dalam fungsi panel ataupun simulator, ya, ataupun trainer untuk sistem penerangan. Nah, kita lihat. Nah, di sini udah ada kabel atau rangkaian di dalam sistem penerangan. Ini kita sudah terpasang, ya. Nah, nanti di sini kita akan coba, ya, kita akan menyalakan sistem penerangan yang ini, ya. Kita akan coba. Kita nyalakan kunci kontaknya, kemudian kita nyalakan sinyal utama, ya. Nah, ini belum jalan ya. Oke, kita supaya jalan dulu. Oke. Nah, ini jalan, ya. Kita lihat untuk lampu jauhnya. Nah, ini jalan. Untuk lampu jauh jalan, untuk lampu pendek juga jalan, ya. Nah, kemudian kita lihat untuk lampu belakang juga nyala, ya. Nah, untuk yang ini juga sama. Nah, ini juga sama untuk indikator lampu jauh itu atau dimmernya itu nyala. Nah, ini adalah berarti sistem penerangan ini normal, gitu ya. Nah, biasanya di dalam sistem penerangan itu tidak selamanya sistem penerangan itu normal. Pasti suatu saat akan terjadi kendala, ya, atau itu lampu mati ataupun yang lain. Nah, di sini contoh misal kita akan mempraktekkan apabila yang tadinya lampu itu nyala, ya, tiba-tiba kita nyalakan on, ya, kemudian kita nyalakan untuk lampunya, kok tiba-tiba mati, gitu, ya. Nah, kadang terjadi seperti itu ya. Ya, misal kita yang tadinya lampu jalan, tiba-tiba kok mau dipakai lagi malam hari, kok lampunya mati. Nah, itu apa penyebabnya? Nah, kenapa lampu itu tiba-tiba mati? Nah, di sini nanti untuk mencari masalah atau mencari sumber permasalahan lampu kepala mati, ya, nanti kita akan mencoba mencarinya, ya. Caranya adalah nanti silakan untuk anak-anak, ya, dibikin kelompok, ya. Nanti kita bagi menjadi dua kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Silakan kalian bagi, ya, menjadi dua kelompok.
Ya, sok dibagi. Untuk meja di sini dijadikan satu aja. Untuk yang 4, sok dijadikan satu. Ya. Jangan dibagi kelompok dulu. Silakan menjadi 2 kelompok ya. Geser ke sini aja, geser. Nah, oke. Blok 1 sebelah sini. Ya, tidak yang di sini depan nggak apa-apa, sebelah sini nggak apa-apa. Oke, sok sini. Oke. Udah ya, udah jadi 2 kelompok ya. Oke. Tugas kalian adalah di sini nanti tugas per kelompok itu akan berbeda. Nah, untuk kelompok yang pertama, kelompok 1, tugasnya adalah kalian mendiagnosa ya, kerusakan pada lampu kepala tidak menyala atau mati ya. Itu tugas untuk kelompok pertama. Ada ketua masing-masing ya. Artinya nanti setiap kelompok itu ketua itu nanti mempresentasikan hasil daripada diskusi dengan kelompok masing-masing atau dengan temannya masing-masing, ya. Udah bisa ya? Berarti udah selesai ya? Ya. Silakan untuk kelompok pertama, ya. Ketua mungkin bisa mempresentasikan ya untuk hasil diskusi untuk hari ini, yaitu tentang bagaimana cara mendiagnosa kerusakan pada lampu kepala tidak menyala. Coba untuk kelompok 1 ketuanya siapa? Ya, silakan Sobat menyampaikan hasil untuk diskusi ya tentang bagaimana cara mendiagnosis kerusakan pada sistem penerangan. Silakan. Mendiagnosis kerusakan lampu kepala tidak menyala. Periksa semua kondisi bohlam dan soket bohlam. Bila kondisi tidak baik, ganti bohlam dan soket bohlam. Periksa setring atau pusher. Bila kondisi tidak baik, ganti setring atau pusher. Periksa baterai. Bila kondisi tidak baik, bersihkan terminal baterai, setrum atau ganti baterai. Periksa kunci kontak main switch, ganti kunci kontak main switch. Periksa saklar dimmer. Bila kondisi tidak baik, saklar dimmer rusak, ganti saklar tangkai kemudi kiri. Periksa pas switch. Bila kondisi tidak baik, saklar pas rusak, ganti saklar tangkai kemudi kiri. Periksa kabel sistem penerangan. Bila kondisi tidak baik, perbaiki sambungan atau perbaiki kabel sistem penerangan. Nah, itu adalah hasil daripada diskusi kelompok pertama ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk
dari hasil apa yang diutarakan di kelompok 1, mungkin ada di kelompok 2 yang mau menambahkan. Barangkali ada Pak? Cukup ya? Nah, oke, berarti untuk kelompok 1 itu berarti sudah bagus ya. Berarti sudah bisa mencari atau mendiagnosis kerusakan pada sistem penerangan, khususnya lampu kepala mati atau tidak menyala. Kemudian untuk yang kelompok 2 ya, silakan untuk ketua ya, supaya bisa menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Ya, silakan ketua siapa? Aman ya? Silakan Aman. Hasil nilai hasil diskusi penyebab masalah kepala lampu tidak menyala. 1. Bola lampu putus. 2. Sambungan soket kabel lepas. 3. Kabel ada yang putus. 4. Saklar tidak bekerja. 5. Baterai lemah. Kurangnya massa pada lampu. Nah, itu adalah hasil daripada kelompok kedua. Nah, kira-kira dari hasil kelompok 2, apakah ada penambahan daripada kelompok 1? Barangkali ada yang kurang untuk penyebabnya, ya, penyebab lampu kepala tidak menyala atau mati, ya. Barangkali ada tanggapan dari kelompok 1. Cukup ya. Nah, berarti untuk hari ini ya, untuk diskusi hari ini itu tentang cara mendiagnosis dan juga cara mencari penyebab, itu berarti sudah diketahui ya. Artinya nanti kita tinggal melanjutkan ke yang lain, gitu ya. Nah, di sini kita tadi lupa ya, saya kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok yang kedua. Ya. Oke, ya. Nah, di sini apa yang sudah kalian tadi pelajari, yaitu tentang cara mendiagnosa, ya, kemudian cara mencari penyebab. Nanti selanjutnya, nanti kita berarti akan memperbaiki, gitu ya. Karena untuk memperbaiki itu berarti butuh yang namanya mendiagnosis dulu, ya, sebelum perbaikan atau penggantian komponen yang rusak. Nah, daripada tadi kegiatan materi yang tadi sudah dibahas, nah, kira-kira kesimpulan apa, ya, daripada materi yang tadi sudah disampaikan? Mungkin dari salah satu siswa ada yang bisa? Oke, Arman, kesimpulan dari materi ini apa? Coba disebutkan. Sebelum kita memperbaiki permasalahan pada penerangan alangkah baiknya kita memeriksa atau mendiagnosis dulu kerusakan yang terjadi sehingga kita dapat menangani permasalahan dengan tepat. Nah, itu ya. Jadi sebelum kita memperbaiki, ya, sebelum kita mengganti komponen yang dianggap kita rusak, alangkah baiknya kita harus mendiagnosis dulu, ya, atau mencari sumber kerusakan, gitu. Supaya apa? Supaya nanti dalam penanganan atau perbaikan itu tepat, ya, tidak tidak ngaco, gitu ya. Itu istilahnya untuk mendiagnosis sistem kelistrikan, ya. Nah, kemudian, ya, manfaat belajar kita tentang kelistrikan itu banyak sekali, ya. Jadi kita belajar sistem kelistrikan itu banyak sekali manfaatnya. Nah, terutama kalau kita lihat, ya, itu kan kalau kita lihat di jalan atau dekat rumah, itu banyak sekali bengkel, ya. Nah, banyak sekali bengkel yang berjamur. Mungkin ada beberapa bengkel dalam beberapa kilometer. Nah, tapi, ya, kalau kita bisa belajar tentang kelistrikan, itu manfaatnya banyak sekali. Karena tidak semua bengkel itu mau menangani atau memperbaiki sistem kelistrikan. Ya, itu jarang sekali. Makanya kalau kalian mau belajar, ya, itu memiliki banyak manfaat. Ya. Jadi untuk menghasilkan uang itu dia lebih cepat. Apalagi mungkin untuk motor-motor yang sekarang, ya, itu sekarang itu motor semuanya sudah menggunakan
sistem elektronik semua. Paling nggak elektronik kan hubungannya dengan listrik. Nah, itu sangat penting sekali, gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya, ya, karena ini tadi juga tentang mendiagnosis ataupun mencari sumber penyebab. Nanti untuk pertemuan berikutnya berarti kita akan melaksanakan praktek. Nah, prakteknya apa? Ya, nanti kita sesuaikan materi, ya. Ya, kalau misalnya sistem keterangan berarti nanti kita prakteknya tentang penggunaan. Tuh ya. Jadi untuk prakteknya nanti kita pertemuan berikutnya. Jadi untuk hari ini ya kita belajarnya tentang mendiagnosis dan juga cara atau mencari penyebab masalah pada sistem penerangan, khususnya lampu kepala tidak menyala atau mati. Nah, dari sini mungkin untuk pembelajaran hari ini barangkali ada yang kurang paham. Ya. Atau ada yang yang tadi kurang paham, ya. Artinya kalau sudah paham berarti nanti kita lanjut ke materi berikut. Nah, berhubung waktunya mungkin sudah mepet, ya, itu udah agak siang, ya. Jadi mungkin kita akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat, ya, baik di kalian ataupun orang lain, ya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bisa berkembang. Oke, sebelum kita mengakhiri, untuk ketua kelas, ya, silakan nanti pimpin doa untuk menutup pembelajaran, ya. Silakan. Sebelumnya siap. Sebelum pertemuan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, ya. Bapak akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.